Walau sakit mendengarnya, walau sedih menjalani, walau engkau tetap menjerit, tapi engkau tetap melangkah untuk dapatkan si buah hati. Halo sahabat Titokas yang lagi berjuang mendapatkan buah hati. Saya mau bercerita tentang ya tentu pengalaman-pengalaman yang sepertinya menyedihkan, tapi ini menjadi catatan. Ada seorang pasien yang umurnya masih muda, sekitar 26-27 tahun ya, dan sudah menikah 1 tahun, melakukan hubungan normal, tetapi belum membuahkan kehamilan. Nah, dari pemeriksaan maupun anamnesis saya lakukan, memang pasien ini ada nyeri haid ya. Ada nyeri haid, kemudian memang menganggap karena normal ya. Pada pemeriksaan mungkin di dokter sebelumnya tidak didapatkan apa-apa. Pemeriksaan suami, pemeriksaan sperma masih normal. Saluran telur waktu itu kita lakukan pemeriksaan juga tidak buntu ya. Nah, tapi cukup mengejutkan pada pemeriksaan USG, dalam melakukan USG transvaginal hari kedua, itu ternyata cadangan sel telurnya sedikit sudah. Dan dapatkan kista sebetulnya kecil ya, di kiri indung telurnya itu sebesar 2 cm, tapi memang isinya adalah kista coklat itu, seperti darah men ya, di darah men. Dan pada pemeriksaan colok vagina didapatkan memang ada semacam pengerasan di dinding belakang rahim. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan ini menyimpulkan bahwa memang ada endometriosis pasien ini. Dan kenapa cadangan sel telurnya menjadi sedikit? Nah, ini memang dalam teorinya ternyata endometriosis selain bisa menyebabkan tidak nyaman dalam kehidupan, nyeri haid, nyeri saat berhubungan, kemudian ada kista. Ternyata endometriosis itu memang dia menghancurkan bagian mitokondria dari sel telurnya. Nah, ini memang bagian dalam dari sel telurnya. Sehingga akan terjadi kerusakan-kerusakan di folikel maupun di sel telurnya. Nah, sehingga cadangan sel telur cepat sekali menurun padahal umurnya masih muda. Jadi normalnya 5-10 di kanan maupun di kiri. Ini kok sedikit folikelnya. Nah, ini jadi pertanyaan kita. Nah, apa strateginya? Tentu kita harus tekan dulu inflamasinya. Jadi nyerinya kita tekan. Saya kasih obat hormonal selama 3 bulan. Lalu memang akhirnya apa? Ada alternatif yang paling menyedihkan sebetulnya, yang kemudian saya coba menyarankan kalau bisa bayi tabung. Tapi pasien masih menunda dan meminta cara yang lain. Oke, kita coba setelah 3 bulan kita berikan suplemen, kita berikan hormon, kita tekan nyerinya. Saya coba lakukan inseminasi. Jadi kita berikan obat-obatan. Ternyata agak lambat perkembangan folikelnya. Jadi sampai suntikan itu sampai 12 kali. Biasanya 9 kali, 10 kali suntikan sudah bisa matang sel telurnya. Tapi ini sampai 12-14 kali belum juga maksimal, sehingga gagal dia diinseminasi. Gagal 1-2 kali, akhirnya kita diskusi dengan suami, ya bahkan orang tuanya ikut waktu itu. Ya, kita tempuh kemudian bayi tabung. Dari bayi tabung, nah ini memang kita mendapatkan sedikit sel telur atau site. Kita cuma dapat 2. Dari 2 itu kita akhirnya fertilisasi atau kawinkan dengan sperma, lalu ya syukurnya bisa sampai hari kelima. Hari kelima, kemudian kita coba simpan ya, sambil kita memperbaiki. Kemudian kita lakukan, kita masih menunggu ini perbaikan dari endometriumnya. Karena setelah saya lakukan istilahnya freezing atau pembekuan
dari embrio, kemudian kita coba melakukan transfer, ternyata endometriumnya juga tidak begitu responsif terhadap hormon untuk mempersiapkannya. Jadi gagal di persiapan pertama, kita lagi persiapkan di yang kedua nih. Mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, inilah kenapa kemudian kegagalan atau keberhasilan itu bisa terjadi sekalipun bayi tabung ya. Nah, ini cerita real di praktek. Pasien muda pun dengan keluhan endometriosis itu bisa dia mengalami penurunan cadangan sel telur yang hebat, dan ya tentu tingkat kegagalan akan lebih tinggi sekalipun bayi tabung, dan ini memang jalan terakhir. Nah, maka ada isu bahwa bayi tabung sering gagal. Nah, inilah salah satu contohnya. Tapi kalau misalnya hanya buntu saluran telur, sel telurnya bagus, sperma bagus, keberhasilan bayi tabung sangat tinggi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan di balik praktek saya. Terima kasih.